Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ya. Masih materi persamaan diferensial linear homogen ordin koefisien konstan. Jadi ini merupakan bagian yang terakhir terkait dengan materi persamaan diferensial linear homogen ordin koefisien konstan ya. Jadi untuk segmen yang terakhir ini di mana dua bagian sebelumnya kita sudah bahas ya mengenai beberapa teorema yang terkait dengan persamaan diferensial linear homogen ordin koefisien konstan ya. Jadi ini untuk bagian yang ketiga sekaligus bagian yang terakhir dari materi persamaan diferensial linear homogen ordin koefisien konstan ya. Jadi pada bagian yang ketiga ini untuk segmen beberapa teorema yang terkait dengan persamaan diferensial ini, yaitu kita akan bahas mengenai teorema yang keempat ya. Jadi teorema yang keempat terkait dengan eksistensi dan ketunggalan penyelesaian dari suatu masalah nilai awal ya, yang berkaitan dengan persamaan diferensial homogen ordin koefisien konstan. Jadi pertama-tama kita tuliskan kembali bentuk umum daripada persamaan diferensial linear homogen ordin koefisien konstan ya. Dalam hal ini kita nyatakan dia dalam notasi operator diferensial L ya, yaitu Ly itu sama dengan A0 dikali dengan turunan ke N dari Y, kemudian ditambah dengan A1 dikali dengan turunan ke N kurang 1Y, ditambah ini dan seterusnya sampai AN dikurang 1 dikali dengan turunan pertama Y, dan suku yang terakhir ditambah AN dikali dengan Y pangkat 1. Ini dia sama dengan 0 ya. Sebagai keterangannya di mana koefisien-koefisiennya yaitu A0, A1 dan seterusnya sampai AN. Ini merupakan fungsi konstan atau bisa kita tulis dia merupakan elemen real ya. Dan kita syaratkan bahwa nilai A0 itu tidak sama dengan 0 ya, sebagai koefisien daripada turunan tertinggi dari Y, yaitu turunan ke N ya. Jadi ini untuk bentuk umum daripada persamaan diferensial linear homogen ordin koefisien konstan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teorema yang keempat mengenai eksistensi dan ketunggalan penyelesaian dari suatu masalah nilai awal ya. Jadi untuk teorema yang keempat ini kita sebut sebagai teorema eksistensi. Jadi eksistensi dan ketunggalan ya. Eksistensi dan ketunggalan penyelesaian. Oke. Ya, jadi untuk teorema 4 itu mengenai eksistensi dan ketunggalan penyelesaian dari suatu masalah nilai awal ya. Jadi sebagai teoremanya yaitu misalkan X0 adalah titik sembarang ya. Misalkan X0 adalah titik sembarang pada himpunan bilangan real ya, dan alpha 0, alpha 1 dan seterusnya sampai alpha n dikurang 1 ya. Ini merupakan konstanta real ya, merupakan konstanta real sembarang. Oke, jadi ini sebagai hipotesis bahwa X0 itu merupakan titik sembarang pada himpunan bilangan real R, dan alpha 0 sampai alpha n dikurang 1 ini merupakan konstanta real sembarang. Jadi di sini tuh nilai alpha itu ada sebanyak n ya, karena kita mulai dari alpha 0 sampai alpha n dikurang 1, berarti di sini alfanya itu ada sebanyak n ya. Nah, sebagai kesimpulan pada teorema yang keempat ini yaitu maka masalah nilai awal, jadi maka masalah nilai awal yaitu Ly sama dengan 0,
kemudian nilai Y di titik X0 dia sama dengan alfa 0, kemudian nilai turunan pertama Y di titik X0 dia sama dengan alfa 1 ya, ini dan seterusnya sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 Y di titik X0 ini dia sama dengan alfa N dikurang 1 ya. Jadi kombinasi ini antara persamaan diferensial linear homogen orden koefisien konstan ini dengan nilai awal ini itu yang kita sebut sebagai masalah nilai awal ya. Jadi sebagai kesimpulan pada term yang keempat itu bahwa masalah nilai awal ini itu memiliki penyelesaian. Jadi memiliki penyelesaian berarti itu mengenai eksistensinya tunggal ya, jadi eksistensi dan ketunggalan penyelesaian ya. Jadi ini untuk teorema yang keempat bahwa jika kita berikan kita ambil satu titik sembarang pada bilangan real, himpunan bilangan real, dan kita tentukan sebanyak n konstanta real ini kita tentukan ya secara sembarang, maka jika kita membentuk masalah nilai awal seperti ini bahwa LY sama dengan 0 dan nilai Y itu di titik S0 sama dengan alfa 0, nilai turunan pertamanya di titik S0 sama dengan alfa 1, nilai turunan keduanya di titik S0 sama dengan alfa 2 ya, dan seterusnya sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 di titik X0 dia sama dengan alfa N dikurang 1, maka masalah nilai awal ini itu akan memiliki penyelesaian dan penyelesaian itu dia bersifat tunggal ya. Jadi ini mengenai teorema yang keempat. Nah sekarang coba kita buktikan untuk teorema ini ya terkait dengan eksistensi dan ketunggalan dari penyelesaian masalah awal ya. Jadi untuk membuktikan ini kita bagi menjadi dua bagian. Pertama kita tunjukkan terlebih dahulu bahwa masalah nilai awal ini itu memiliki penyelesaian, itu terkait dengan eksistensi penyelesaian. Nah sebagai bagian yang kedua nanti setelah kita menunjukkan bahwa masalah nilai awal ini memiliki penyelesaian, nah untuk bagian yang keduanya kita akan menunjukkan bahwa penyelesaian tersebut adalah tunggal ya. Jadi untuk pembuktian kita bagi menjadi dua bagian. Sebagai bagian yang pertama kita tunjukkan dulu mengenai eksistensi ya, mengenai eksistensi penyelesaiannya. Jadi mengenai eksistensi penyelesaian dari masalah nilai awal ini ya. Jadi mengenai penyelesaian dari masalah nilai awal itu misalkan dia adalah G, maka G itu harus memenuhi persamaan diferensial ini. Artinya nilai operator diferensial G itu dia sama dengan 0, kemudian nilai G di titik X0 dia sama dengan alfa 0, nilai turunan pertama G di titik S0 sama dengan alfa 1 dan seterusnya sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 dari G ya, di titik S0 itu dia sama dengan alfa N dikurang 1. Itu yang kita sebut sebagai penyelesaian dari masalah nilai awal ini ya, ketika fungsi tersebut memenuhi persamaan diferensial ini ya sebagai persamaan diferensial linear homogen orden koefisien konstan dan memenuhi nilai awal ini ya. Nah, sekarang kita akan menunjukkan eksistensi dari penyelesaian tersebut. Nah, perhatikan di sini, karena di sini kita mengenai persamaan diferensial linear homogen orden koefisien konstan, di mana pada bagian-bagian sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial linear homogen orden koefisien konstan ini, yaitu dibagi menjadi 3 kasus ya, di mana ketika akar-akar dari persamaan karakteristiknya itu baik itu berbeda maupun sama, kita sudah berikan n penyelesaian yang bebas linear, dan ketika akar-akar dari persamaan karakteristiknya itu merupakan atau dia berupa bilangan kompleks yang berbeda atau berulang, kita juga sudah berikan bagaimana bentuk penyelesaian n penyelesaian yang bebas linear ya dari persamaan diferensial tersebut. Nah,
Artinya pada bagian yang pertama ini untuk eksistensi penyelesaian kita akan menggunakan fakta bahwa persamaan diferensial linear homogen order n koefisien konstan ya itu selalu memiliki n penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi mengenai bentuk penyelesaiannya kita sudah bahas pada bagian-bagian sebelumnya ya. Jadi di sini kita langsung gunakan bahwa kita memisalkan memiliki n penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial ini ya. Jadi kita misalkan n penyelesaian itu adalah Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn ya. Ini adalah n penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0 dan bebas linear pada interval minus tahingga sampai tahingga atau kita sebut himpunan semua bilangan real R ya. Jadi untuk mengenai eksistensi daripada penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0 ini dan dia bebas linear itu kita sudah tunjukkan ya pada bagian sebelumnya mengenai bentuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial linear homogen order n koefisien konstan ya. Jadi kita di sini memisalkan bahwa Y1, Y2 sampai Yn ini adalah n penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0 dan bebas linear pada himpunan bilangan real ini ya. Nah, selanjutnya kita bentuk SPL yang terdiri dari n variabel dan k persamaan ya. Jadi kita tuliskan SPL tersebut. Jadi pandang SPL berikut ya. Pandang SPL berikut dalam variabel K1, K2 dan seterusnya sampai variabel Kn yaitu Kn ya. Jadi kita bentuk sistem persamaan linear dalam variabel K1, K2 sampai Kn ya. Jadi variabelnya ada sebanyak Kn yaitu sebagai persamaan yang pertama yaitu K1, variabel K1 koefisiennya yaitu nilai Y1 di titik X0, kemudian ditambah variabel K2 nilai koefisiennya yaitu nilai Y2 di titik X0 ya, lalu ditambah dan seterusnya sampai pada variabel Kn yaitu Kn. Dia nilai koefisiennya bersesuaian dengan nilai Yn di titik X0. Nah, ini untuk persamaan yang pertama ini kita samakan dia sebagai alpha 0 ya. Jadi ini persamaan pertama dari SPL tersebut. Jadi untuk persamaan yang kedua kita ambil koefisien daripada K1, K2 sampai Kn sebagai nilai turunan pertama dari Y1, Y2 sampai Yn di titik X0 ya. Jadi persamaan yang kedua yaitu K1 dikali dengan turunan pertama Y1 di titik X0 ditambah dengan K2 dikali dengan turunan pertama Y2 di titik X0 ditambah ini dan seterusnya sampai variabel Kn dia koefisiennya adalah nilai turunan pertama Yn di titik X0. Nah, ini kita buat dia sama dengan alpha 1 ya. Jadi persamaan pertama nilai kanannya alpha 0, persamaan yang kedua nilai kanannya adalah alpha 1 dan ini kita tuliskan sampai, jadi kita dan seterusnya ke bawah ya, sampai persamaan ke n. Jadi untuk persamaan yang ke n nya itu berarti dia sama dengan K1 untuk persamaan ke n nya yaitu K1 koefisiennya dia adalah turunan Kn kurang 1 Y1 di titik X0 ya. Kemudian ditambah K2 koefisiennya dia adalah turunan Kn kurang 1 dari Y2 di titik X0 lalu ini ditambah dan seterusnya sampai pada variabel Kn dia koefisiennya adalah nilai turunan Kn kurang 1 Yn di titik X0 ya. Nah, ini kita buat dia sama dengan alpha
N dikurang 1 ya. Jadi ini SPL yang kita maksud ya, dimana variabelnya itu adalah K1, K2 sampai ke N. Jadi terdiri dari K variabel dan N persamaan ya. Jadi ini ada sebanyak N persamaan ke bawah. Persamaan pertama, persamaan kedua yang memuat turunan pertama, persamaan ketiga yang memuat turunan kedua. Berarti karena di sini turunan ke N kurang 1, berarti ini merupakan persamaan ke N ya. Jadi jika persamaan kedua dia turunan pertama, persamaan ketiga dia turunan kedua, berarti jika persamaan ke N berarti dia turunan ke N kurang 1 ya. Jadi ini ada sebanyak N persamaan dan N variabel. Nah sekarang perhatikan di sini kita memisalkan bahwa Y1, Y2 sampai Yn itu adalah N penyelesaian yang bebas linear ya. Nah sekarang kita kaitkan dengan nilai Wronskian-nya ya. Jadi kita tuliskan karena Y1, Y2 dan seterusnya sampai N ini merupakan N penyelesaian yang bebas linear ya, bebas linear pada himpunan R, maka nilai Wronskiannya di titik X0 ya. Jadi kita tuliskan nilai Wronskian Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn, itu nilai Wronskiannya di titik X0 dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Itu kita sudah berikan pada bagian yang kedua mengenai beberapa teorema ya, beberapa teorema di sana diberikan pada teorema yang kedua bahwa jika dia bebas linear maka nilai Wronskiannya itu dia tidak sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Nah karena X0 itu merupakan elemen real, berarti nilai Wronskiannya di titik X0 itu dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita gunakan teorema yang kedua pada bagian yang kedua untuk segmen beberapa teorema terkait dengan persamaan diferensial linear homogen or Dn koefisien konstan ya. Nah selanjutnya untuk Wronskian ini kita tuliskan dia dalam bentuk matris. Jadi atau, nah untuk Wronskian Y1, Y2 sampai Yn di titik X0 itu jika kita tuliskan dia dalam bentuk matriks, berarti dia sebagai kolom pertama yaitu Y1, baris keduanya adalah turunan pertama Y1. Jadi ini nilai Y1 di X0 ya, karena kita tinjau di nilai Wronskiannya di titik X0, berarti nilai Y1 di titik X0, kemudian nilai turunan pertama Y1 di titik X0 ya. Ini dan seterusnya sampai pada baris ke N, yaitu nilai turunan ke N kurang 1 Y1 di titik X0. Nah ini sebagai kolom pertama. Nah untuk kolom kedua itu kita ambil fungsi Y2. Berarti untuk baris yang pertama pada kolom yang kedua yaitu nilai Y2 di titik X0. Untuk baris yang keduanya yaitu nilai turunan pertama Y2 di titik X0. Ini kita teruskan sampai pada baris ke N yaitu nilai turunan ke N kurang 1 dari Y2 di titik X0 ya. Dan ini seterusnya sampai pada kolom yang ke N, dia bersesuaian dengan fungsi N. Jadi di sini nilai Yn di titik X0, ini juga dan seterusnya. Berarti di sini nilai turunan pertama Yn di titik X0, ini dan seterusnya ke bawah, ini juga dan seterusnya ke samping ya. Di sini nilai turunan ke N kurang 1 dari Yn di titik X0. Nah ini bentuk Wronskiannya, di mana dia diketahui atau kita peroleh bahwa dia tidak sama dengan 0. Berarti determinan matris ini dia tidak sama dengan 0 ya. Nah selanjutnya untuk determinan matris yang kita peroleh ini, bandingkan dengan matris koefisien daripada SPL di atas. Untuk SPL ini sebagai matris koefisiennya, untuk kolom pertama itu kita ambil koefisien daripada K1. Jadi ini sebagai kolom pertama pada matris koefisien dari SPL ini ya. Jadi kolom pertamanya adalah kita ambil koefisien daripada K1, berarti ini. Nah itu dia sama dengan bentuk ini sebagai kolom pertama. Nah untuk kolom kedua kita ambil koefisien daripada K2, berarti dia ini yang bersesuaian dengan Y2 beserta turunan-turunannya. Itu sama dengan kolom kedua di sini ya, pada bentuk Wronskian ini. Dan seterusnya sampai kolom ke N itu dari matris koefisien SPL ini dia kita ambil koefisien daripada Kn, yaitu ini, yaitu sesuai dengan kolom Kn dari bentuk ini. Berarti ini merupakan matriks koefisien daripada SPL ini, di mana kita peroleh bahwa determinannya dia tidak sama dengan 0. Nah, aturannya dalam materi aljabar linear bahwa jika kita memiliki SPL seperti ini, ya,
di mana diketahui bahwa determinan daripada matris koefisiennya itu tidak sama dengan 0, maka SPL ini memiliki penyelesaian tunggal ya. Jadi itu sifatnya bahwa jika determinan dari matris koefisien dari suatu SPL seperti ini itu dia nilainya tidak sama dengan 0, maka SPL ini itu dijamin akan memiliki penyelesaian tunggal ya. Jadi terma itu yang kita gunakan sehingga kita bisa menuliskan maka SPL di atas memiliki, jadi karena determinan dari matris koefisiennya dia tidak sama dengan 0, maka SPL di atas memiliki penyelesaian tunggal ya. Dia akan memiliki penyelesaian tunggal, dan kita misalkan penyelesaian tunggal itu, jadi penyelesaian tunggal misalkan penyelesaian tunggal itu adalah sebagai nilai K1 adalah C1, kemudian sebagai nilai K2 adalah C2 ya, dan seterusnya sampai sebagai nilai daripada variabel Kn dia adalah sama dengan Cn ya. Jadi kita misalkan bahwa penyelesaian tunggal tersebut adalah C1 sebagai nilai K1 variabel pertama, C2 sebagai nilai variabel yang kedua, sampai Cn sebagai nilai daripada variabel Kn ya. Jadi ingat bahwa ini C1, C2 sampai Cn itu merupakan penyelesaian dari SPL ini. Artinya bahwa ketika dari n persamaan ini ya, ketika K1 kita ganti dengan C1, K2 kita ganti dengan C2, sampai pada Kn kita ganti dengan Cn, maka dia nilainya nanti akan sama dengan alpha 0 karena ini merupakan penyelesaian dari SPL ini. Begitupun jika K1 sama dengan C1, K2 sama dengan C2, sampai Kn sama dengan Cn, kita substitusi pada persamaan-persamaan ini, maka dia nilainya akan bersesuaian dengan nilai-nilai kanan ini ya. Jadi ingat bahwa ini merupakan penyelesaian dari SPL di atas ya. Nah, selanjutnya dari konstanta C1, C2 sampai Cn ini kita definisikan fungsi G1 ya. Jadi kita definisikan fungsi G1 di mana nantinya itu merupakan penyelesaian dari masalah nilai awal yang diberikan ya pada terma yang keempat ini. Jadi selanjutnya kita didefinisikan untuk fungsi G1 di titik X dia sama dengan C1 Y1X ya. Jadi C1 ini sebagai nilai daripada K1, kemudian ditambah dengan C2 dikali dengan Y2X, jadi C2 untuk sebagai nilai daripada K2 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn sebagai nilai daripada variabel Kn. Ini dia dikalikan dengan fungsi N di titik X ya. Jadi ini kita definisikan G1 seperti ini. Ini untuk setiap X bilangan real ya. Jadi kita definisikan untuk fungsi G1 seperti ini. Nah, selanjutnya G1 yang kita definisikan seperti ini itu merupakan penyelesaian dari masalah nilai awal. Jadi sebelum kita lanjut ini suatu fungsi dikatakan penyelesaian dari masalah nilai awal ini, dia harus memenuhi masalah nilai awal ini. Artinya bahwa nilai operator diferensial L-nya dia harus sama dengan 0, kemudian nilainya di titik S0 dia sama dengan alpha 0, dan nilai turunan pertama di titik X0 dia sama dengan alpha 1, sampai pada nilai turunan Kn kurang 1 di titik S0 dia harus sama dengan alpha N dikurang 1. Maka fungsi itu disebut sebagai penyelesaian dari masalah nilai awal ini. Berarti fungsi G yang kita misalkan tadi, kita harus tunjukkan bahwa nilai operator diferensial L-nya sama dengan 0, nilainya di titik X0 sama dengan alpha 0, nilai turunan pertamanya di titik S0 dia sama dengan alpha 1, dan seterusnya sampai pada nilai turunan Kn kurang 1 dari fungsi G ya di titik X0 dia sama dengan ini alpha N dikurang 1. Jadi itu akan kita tunjukkan sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa G1 ini merupakan penyelesaian dari masalah nilai awal tersebut ya. Jadi pertama kita tentukan dulu nilai operator diferensial L-nya ya. Jadi di sini kita diperoleh
ya. Jadi yang pertama kita tentukan nilai daripada operator diferensial dari G1. Jadi L G1 dia sama dengan L. Nah, G1 kita misalkan dia seperti ini. Berarti ini G1 kita ganti dengan pemisalan ini. Berarti di sana C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn Yn. Ini juga sama dengan, jadi apa namanya? Di sini LG1 sama dengan, nah sekarang perhatikan ini merupakan penjumlahan dari fungsi ini, ya, di mana L itu menyatakan apa namanya, dia menyatakan operator diferensial. Nah, sehingga berdasarkan sifat operator diferensial bahwa ketika bagian ini itu merupakan fungsi yang dijumlahkan dan setiap fungsi itu dikalikan dengan skalar seperti ini, ada C1, ada skalar C2 sampai Cn, maka bentuk ini bisa kita urai menjadi C1 dikali dengan LY1 kemudian ditambah dengan C2 dikali dengan LY2 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan LYn, ya. Jadi kita uraikan seperti ini berdasarkan sifat daripada operator diferensial L ini. Jadi kita bisa uraikan dia seperti ini, ya. Nah, selanjutnya LG1 dia sama dengan, nah sekarang lihat di sini Y1 Y2 dengan Yn itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Artinya bahwa nilai operator diferensialnya itu dia sama dengan 0. Jadi LY1 ini nilainya 0, LY2 dia juga nilainya sama dengan 0 dan seterusnya sampai LYn juga dia sama dengan 0. Karena Y1, Y2 sampai Yn itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0, ya. Berarti nilai LY1 sama dengan 0, nilai LY2 sama dengan 0 dan seterusnya sampai nilai LYn sama dengan 0. Berarti dari bentuk penjumlahan ini di sini nilainya C1 dikali 0 hasilnya 0, C2 dikali 0 hasilnya 0 dan seterusnya sampai Cn dikali 0 juga sama dengan 0. Berarti secara keseluruhan ini jumlahnya dia sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah peroleh bahwa nilai operator diferensial L dari G1 dia sama dengan 0. Nah, ini sudah kita tunjukkan, ya, bahwa dia memenuhi LY sama dengan 0. Nah, selanjutnya mengenai nilai-nilainya di titik X0, ya. Jadi itu lagi yang akan kita tunjukkan. Jadi LG1 sama dengan 0 dan sekarang untuk nilainya, jadi kita tulis saja pada bagian ini, ya. Jadi dan berikutnya untuk nilainya di titik X0, pertama nilai G1 di titik X0. Berarti berdasarkan definisi daripada G1, nilai G1 di titik X0 dia sama dengan C1. Jadi pada bentuk ini semua variabel X-nya kita ganti dengan X0, ya. Jadi X sama dengan X0 kita substitusi ke sini. Berarti C1 di sana ada Y1 X0, ya. Jadi untuk X sama dengan X0 kita substitusi ke bentuk ini. Kemudian ditambah dengan C2 dikali dengan nilai Y2 di titik X0, lalu ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan nilai Yn di titik X0. Oke, ini dia sama dengan, nah perhatikan bentuk ini merupakan bentuk persamaan pertama dari SPL yang diberikan sebelumnya ini, ya, di sini, ya. Jadi di sini dia merupakan sama dengan bentuk ini, di mana pada bagian di bawah tadi di sini itu adalah C1 sebagai nilai K sebagai nilai K1, di sini C2 sebagai nilai K2 dan seterusnya di sini Cn sebagai nilai daripada variabel Kn. Nah, ingat bahwa C1, C2 sampai Cn itu merupakan nilai-nilai dari K1, K2 sampai Kn yang merupakan penyelesaian dari SPL ini. Artinya ketika K1 kita ganti di sini C1, di sini C2, di sini Cn, maka hasilnya itu dia sama dengan alpha 0, ya, karena C1, C2 sampai Cn itu merupakan penyelesaian dari SPL tersebut. Berarti pada bagian ini bahwa nilai G1 di titik X0 dia sama dengan ini, di mana ini dia sama dengan alpha 0, ya. Jadi kita sudah peroleh bahwa nilai G1 di titik X0 dia sama dengan alpha 0. Nah, selanjutnya sebagai nilai turunan pertamanya, turunan pertama G1 di titik X0. Nah, sekarang ini G1 kita turunkan sebagai turunan pertama, berarti bentuk di atas kita turunkan satu persatu, ya, karena berbentuk penjumlahan. Jadi ini C1
Ini sebagai turunan pertama dari G1, berarti ini kita turunkan, yaitu turunan pertama Y1 di titik X0, kemudian ditambah C2 dikali dengan turunan pertama Y2 di titik X0 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan turunan pertama Yn di titik X0. Nah, ini sama dengan, nah bentuk ini itu pada SPL di atas dia bersesuaian dengan persamaan yang kedua yang memuat turunan pertama ini, dimana ketika di sini K1 kita ganti dengan C1, K2 kita ganti dengan C2 dan seterusnya sampai kan kita ganti dengan Cn, maka nilainya itu dia sama dengan alpha 1. Berarti pada bagian yang terakhir ini bahwa nilai turunan pertama G1 di X0 itu dia sama dengan alpha 1. Jadi alpha 1 ini sebagai nilai daripada bentuk ini yang merupakan persamaan kedua dari SPL di atas. Nah, jadi ini kita teruskan dan seterusnya sampai pada turunan Kn kurang 1 dari G1 di titik X0 ya. Jadi sampai pada ini ya. Nah, ini dia sama dengan ya. Jadi jika di sini sudah sampai pada turunan Kn kurang 1, berarti bentuk ini juga itu kita turunkan sampai pada turunan Kn kurang 1-nya. Jadi C1 dikali dengan turunan Kn kurang 1 Y1 ini di titik X0 ya, ditambah kita langkai saja untuk C2 ya, langsung pada suku yang terakhir yaitu Cn dikali dengan nilai turunan N kurang 1 daripada Yn ini di titik X0. Nah, ini dia sama dengan ini, bentuk ini bersesuaian pada persamaan Kn dari SPL di atas ya. Jadi pada persamaan Kn-nya yaitu dia memuat turunan Kn dari Y1 sampai N. Dia bentuknya seperti ini ya, di mana C1 sampai Cn itu merupakan nilai dari variabel K1 sampai Kn. Jadi ini dia sama dengan nilainya dia adalah alpha N dikurang 1, karena ini merupakan bersesuaian dengan persamaan Kn dari SPL di atas. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa nilai operator diferensial G1 dia sama dengan 0. Kemudian nilai G1 di titik S0 dia sama dengan alpha 0. Dan nilai turunannya mulai dari turunan pertama dia sama dengan alpha 1, turunan kedua nanti dia sama dengan alpha 2 sampai pada turunan Kn kurang 1 di titik S0 dia sama dengan alpha N dikurang 1. Nah, di situ jika kita cermati bahwa G1 ini merupakan penyelesaian dari, jadi jika kita tuliskan ya, karena nilai operator diferensial dari G1 sama dengan 0 dan kita peroleh bahwa nilai G1 di titik S0 dia sama dengan alpha 0 ya, dan nilai turunan pertama G1 di titik X0 dia sama dengan alpha 1 ini dan seterusnya sampai pada nilai turunan Kn kurang 1 dari G1 di titik X0 dia sama dengan alpha N dikurang 1. Nah, ini sudah sesuai dengan masalah bentuk dari masalah nilai awal di atas ya. Jadi maka bisa disimpulkan bahwa maka G1 adalah penyelesaian ya. Jadi kita simpulkan bahwa G1 adalah penyelesaian dari masalah nilai awal di atas ya. Jadi G1 merupakan penyelesaian dari masalah nilai awal di atas karena dia memenuhi ini ya, berarti G1 itu merupakan penyelesaian dari masalah nilai awal di atas ya. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa G1 ini dia sifatnya tunggal atau satu-satunya penyelesaian untuk masalah nilai awal yang berbentuk seperti ini ya. Jadi untuk bagian yang pertama sudah kita tunjukkan bahwa masalah nilai awal tersebut memiliki penyelesaian. Dalam hal ini dia adalah G1 ya. Jadi itu mengenai eksistensi dari penyelesaian masalah nilai awal yang diberikan pada teorema yang keempat ini ya, teorema yang keempat ini. Jadi kita lihat kembali masalah nilai awalnya bahwa Ly sama dengan 0. Kemudian jadi ini untuk persamaan diferensialnya ya. Kemudian di sini nilai Y di titik X0 sama dengan alpha 0, nilai turunannya di titik turunan pertamanya di titik X0 sama dengan alpha 1, nilai turunan keduanya di titik S0 sama dengan alpha 2 dan seterusnya sampai pada nilai turunan Kn kurang 1 di titik S0 dia sama dengan alpha N kurang 1. Nah,
fungsi G1 di bawah itu dia sudah memenuhi ini dan dia memenuhi kondisi awal ini, sehingga bisa dikatakan bahwa G1 itu merupakan penyelesaian dari masalah nilai awal tersebut ya. Jadi ini yang kita tuliskan kembali bahwa LG1 memenuhi ini dan dia memenuhi kondisi awal tersebut, maka G1 itu adalah penyelesaian dari masalah nilai awal di atas. Nah, selanjutnya kita melangkah pada bagian yang kedua mengenai ketunggalan dari penyelesaian masalah nilai awal ya. Jadi kita lanjut untuk bagian yang kedua. Jadi sebagai bagian yang kedua kita akan menunjukkan ketunggalan ya. Jadi ketunggalan penyelesaian ya. Jadi ini sebagai bagian yang kedua mengenai ketunggalan penyelesaian masalah nilai awal ya. Jadi untuk menunjukkan ketunggalan kita memisalkan penyelesaian lain dari masalah nilai awal tersebut. Misalkan G2 adalah penyelesaian ya, misalkan G2 adalah penyelesaian dari masalah nilai awal di atas ya, yang diberikan pada terma yang keempat ya. Jadi kita memisalkan bahwa G2 adalah penyelesaian dari masalah nilai awal di atas. Berarti jika dia merupakan penyelesaian, berarti nilai operator diferensial dari G2 itu dia sama dengan 0 ya, sesuai dengan bentuk dari masalah nilai awalnya. Kemudian nilai daripada G2 di titik S0 itu dia sama dengan alfa 0. Kemudian nilai turunan pertama G2 di titik S0 dia sama dengan alfa 1 ya, sesuai dengan bentuk dari kondisi awal dari masalah awal ya. Dan seterusnya sampai pada nilai dari turunan Kn kurang 1 dari G2 di titik X0 dia sama dengan alfa N dikurang 1 ya, sesuai dengan bentuk daripada masalah nilai awal ya. Jadi kita peroleh seperti ini ketika kita memisalkan bahwa G2 ini merupakan penyelesaian dari masalah nilai awal di atas. Berarti dia harus memenuhi kondisi awal seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan, karena di sini untuk bagian ketunggalan penyelesaian, berarti selanjutnya agar kita bisa menunjukkan bahwa penyelesaian dari masalah nilai awal tersebut tunggal, maka kita perlu tunjukkan di sini bahwa G1 itu pada dasarnya G2 itu pada dasarnya sama dengan G1 sebagai penyelesaian yang kita peroleh pada bagian yang pertama ini ya. Jadi pada bagian pertama kita sudah peroleh penyelesaian dari masalah nilai awal tersebut, yaitu G1. Nah, selanjutnya jika kita memisalkan bahwa G2 juga merupakan penyelesaian dari masalah nilai awal yang sama, maka untuk menunjukkan ketunggalan penyelesaian, maka G2 ini perlu kita tunjukkan bahwa G2 ini pada dasarnya dia sama dengan G1, sehingga dari situ kita bisa mengatakan bahwa ternyata penyelesaian dari masalah nilai awal tersebut tunggal ya. Karena ketika kita mengambil penyelesaian lain dari masalah nilai awal tersebut, ternyata penyelesaian itu merupakan atau dia sama dengan penyelesaian G1 ini ya. Jadi selanjutnya kita tunjukkan bahwa G2 ini sama dengan G1 ya. Nah, selanjutnya perhatikan dari bagian yang kedua ini, setelah kita misalkan dia seperti ini, nah selanjutnya kita definisikan penyelesaian baru. Jadi didefinisikan ya. Jadi didefinisikan fungsi Gx dia sama dengan G1x dikurang dengan G2x. Ini untuk setiap X bilangan real ya. Jadi G1 ini yang kita peroleh pada bagian pertama tadi, G2 itu yang kita misalkan di sini ya. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan ini ya, untuk X sama dengan ini, maka pertama kita tunjukkan dulu bahwa Gx ini nilai operator diferensialnya sama dengan 0 ya sebagai fungsi G. Jadi maka LG dia sama dengan L. Nah, sekarang G itu kita misalkan dia sama dengan G1x dikurang G2x. Berarti untuk LG dia sama dengan LG1 dikurang dengan LG2 ya. Oke, jadi ini. Nah, selanjutnya dengan sifat operator diferensial L ini, untuk bentuk pengurangan bisa kita urai menjadi LG1 dikurang dengan LG2. Nah, selanjutnya perhatikan pada bagian sebelumnya bahwa nilai LG1 sama dengan 0, nilai LG2 juga sama dengan 0. Berarti di sini 0 dikurang 0 dia sama dengan 0 ya. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa nilai LG sama dengan 0
Itu artinya bahwa G itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Nah, dan selanjutnya selanjutnya kita tentukan nilai G di titik X0. Nilai G di titik X0 berarti dia adalah G1 X0 dikurang dengan G2 X0 ya, sesuai dengan bentuk ini. Ya, Gx sama dengan G1X dikurang G2X. Berarti ketika X-nya sama dengan X0, berarti di sini kita ganti X0, di sini juga kita ganti X0. Nah, ini dia sama dengan, nah pada bagian yang pertama tadi bahwa nilai G1 di X0 dia sama dengan alpha 0 ya. Lalu dikurang nilai G2 di titik X0 juga dia sama dengan alpha 0. Berarti di sini alpha 0 dikurang alpha 0. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh bahwa nilai G di titik S0 dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya bagaimana dengan nilai turunan-turunannya? Pertama, turunan pertama G di titik X0. Jadi karena G diturunkan sebagai turunan pertama, maka ini juga kita turunkan. Berarti G aksen 1, karena kita tentukan nilainya di titik X0, X-nya kita ganti X0, maka di sana X0, kemudian dikurang dengan turunan pertama G2 di titik X0 ya. Jadi kita tuliskan seperti ini berdasarkan definisi daripada fungsi G ini. Nah, sekarang ini menyatakan nilai turunan pertama G1 di titik S0. Nah, pada bagian pertama kita peroleh dia sama dengan alpha 1. Ini sebagai nilai turunan pertama G2 di titik S0. Lihat di atas, sebagai nilai turunan pertamanya di titik S0 dia sama dengan alpha 1. Jadi selalu sama ya. Nah, ini alpha 1 dikurang alpha 1 juga sama dengan 0 ya. Jadi ini jika kita teruskan sampai pada turunan ke N kurang 1G ya di titik X0, itu maka kita peroleh nanti, jadi ini berarti di sini sudah turunan ke N kurang 1 dari G1 di titik X0 ya. Lalu dikurang di sini sudah sampai pada turunan ke N kurang 1 dari G2 di titik S0. Nah, selanjutnya ini pada bagian pertama ini dia sama dengan alpha N dikurang 1 ya. Untuk G2 kita tuliskan di sini dia juga sama dengan alpha N dikurang 1. Nah, ini sama ya. Jadi alpha N kurang 1 dikurang alpha N kurang 1 dia sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita melihat bahwa nilai G di titik S0 dia sama dengan 0 dan nilai turunan pertamanya sampai turunan ke N kurang 1-nya di titik S0 itu semuanya dia ke bawah sama dengan 0. Nah, selanjutnya jadi kita kumpulkan apa yang kita peroleh itu mengenai fungsi G ini. Jadi kita tuliskan karena di sini kita peroleh bahwa nilai operator diferensial G di titik nilai operator diferensial G itu dia sama dengan 0. Jadi itu menyatakan bahwa G itu menyatakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Jadi itu yang kita tuliskan. Jadi karena G adalah penyelesaian ya. Jadi karena G adalah penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Jadi keterangan ini kita peroleh karena kita sudah menunjukkan bahwa nilai operator diferensialnya itu dia sama dengan 0. Itu artinya bahwa G ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Dan untuk X0 bilangan real itu berlaku ya, maksudnya yang kita peroleh itu untuk S0 bilangan real itu berlaku atau kita peroleh bahwa berlaku bahwa nilai G di titik S0 itu sama dengan nilai turunan pertamanya di titik X0 itu sama dengan nilai turunan keduanya di titik S0 ya. Ini sama dengan ini dan seterusnya sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 di titik X0. Ini kita peroleh dia semuanya sama dengan 0 ya. Jadi kita sudah tunjukkan bahwa G itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini dan dia memenuhi kondisi ini bahwa nilainya di titik S0, nilai turunan pertamanya di titik S0 sampai turunan ke N kurang 1 di titik S0 dia sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan berdasarkan teorema akibat 1 ya, maka dapat disimpulkan bahwa Gx itu dia sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Nah, kesimpulan ini itu kita berdasarkan pada teorema akibat 1, di mana teorema ini kita berikan pada bagian yang pertama mengenai materi beberapa teorema untuk persamaan diferensial linear homogen ordain koefisien konstan ya. Jadi kesimpulan ini kita peroleh berdasarkan teorema akibat 1 yang kita sudah bahas pada bagian pertama untuk materi beberapa teorema ini ya. Jadi di sana teman-teman akan menemukan sebagai teorema akibat 1 bahwa ketika G itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0, di mana dia nilainya di titik S0
sampai nilai turunan ke n-nya di titik x0 dia sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi g ini dia sama dengan 0 untuk setiap x elemen real. Itu yang kita tuliskan di sana sebagai teorema akibat pada bagian itu ya. Nah, selanjutnya kita sudah memperoleh bahwa ternyata gx itu dia sama dengan 0 untuk setiap x bilangan real. Nah, itu artinya jadi atau ya, Gx sama dengan 0 untuk setiap x bilangan real. Itu sama saja jika kita menuliskan sesuai dari definisi daripada fungsi g di atas, Gx sama dengan ini. Karena kita peroleh bahwa Gx sama dengan 0, berarti bentuk ini bisa ditulis bahwa G1x dikurang dengan G2x. Ini kita peroleh dia sama dengan 0 untuk setiap x bilangan real ya. Jadi gx-nya kita ganti dengan ini sesuai dengan definisi daripada fungsi g di atas. Nah, selanjutnya dari hasil yang terakhir ini jika kita tuliskan dalam bentuk lain ya. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai akibatnya dari persamaan ini, itu akibatnya bahwa G1x itu sama dengan G2x ya untuk setiap x bilangan real. Ya, jadi ini sama saja, masing-masing rows kita tambah dengan G2x sehingga kita peroleh ini. Jadi akibatnya G1x itu dia nilainya sama dengan G2x untuk setiap x bilangan real. Nah, itu apa artinya? Itu artinya bahwa G1 itu atau G2 itu dia sama dengan G1. Jadi hal ini berarti bahwa G1 sama dengan G2 karena dia memiliki nilai yang sama di titik X untuk setiap X bilangan real. Itu artinya bahwa fungsi G1 sama dengan fungsi G2. Jadi ini dengan kata lain ya, jadi sebagai kesimpulan untuk ketunggalannya, dengan kata lain bahwa G1 adalah penyelesaian tunggal. Jadi bahwa G1 adalah penyelesaian tunggal dari masalah nilai awal di atas ya, masalah nilai awal tersebut. Oke, ini saja kita bilang ya. Jadi dengan karena kita sudah peroleh bahwa G1 sama dengan G2, itu dapat kita katakan bahwa G1 adalah penyelesaian tunggal dari masalah nilai awal tersebut. Karena ketika kita mengambil penyelesaian lain daripada dari masalah nilai awal tersebut, ternyata kita memperoleh bahwa ternyata penyelesaian lain itu dia pada dasarnya sama dengan G1. Itu artinya bahwa G1 adalah satu-satunya penyelesaian atau G1 merupakan penyelesaian tunggal dari masalah nilai awal tersebut. Ya, jadi ini sudah terbukti untuk bagian kedua ya, mengenai ketunggalan penyelesaian dari masalah nilai awal yang bersesuaian dengan persamaan diferensial linear homogen orden koefisien konstan ya. Jadi untuk pada bagian ini hanya satu teorema yang yang diberikan mengenai teorema yang keempat ya. Dan selanjutnya jadi ini sebagai teorema yang terakhir ya untuk bagian persamaan diferensial linear homogen orden koefisien konstan ya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita bahas untuk materi baru mengenai persamaan diferensial linear homogen orden n koefisien variabel ya. Jadi untuk persamaan diferensial linear homogen orden koefisien konstan ini merupakan materi yang terakhir ya. Jadi pada kesempatan berikutnya insya Allah kita bahas untuk PD linear homogen orden koefisien variabel. Oke, sekian.